Banyak sekali hal yang ingin kami gali dari Bang Arya, karena Bang Arya yang betul-betul ordal Bang, orang dalam tahu persis pertimbangan kenapa STI akhirnya dicopot. Tapi kita boleh ke Pak Rahim sebagai tokoh bola nasional melihat dinamika yang terjadi Pak, ekspektasi publik sangat luar biasa ketika STI ada di Indonesia dan akhirnya diganti dengan berbagai pertimbangan. Salah satu hal krusialnya tadi adalah komunikasi antara pemain dan juga pelatih yang tidak harmonis, gamblang disebutkan oleh PSSI. Pak Rahim bisa gunakan Boleh mic-nya mikrofonnya Pak, mohon Pak. izin Pak. Pelaku langsung nih soalnya. Aman Pak, sudah. Sudah nyala Pak. Saya nggak begitu tahu persis suasana di kamar ganti istilahnya, ya, antara komunikasi pemain dan pelatih gimana, saya nggak tahu persis. Tapi saya rasa kayak nggak masuk akal gitu ya. Pemain itu kan yang ngambil Sintayong kan, bukan orang lain kan. Siapa yang ngambil pemain itu? Naturalisasi. Perlu Silakan, langsung Bang. dijawab. Langsung Bang. Yang minta nama kan? Gini, Ya enggak, selain minta nama, Menarik. Ya mengecek langsung, melihat selain minta langsung. nama, kalau nama aja semua orang bisa tahu. Yang ngambil siapa? yang ngambil, Ya, yang ngambil kami. bukan pelatih. Bukan, karena tapi pelatih, gini, Di bagian ini menarik nih. Ya. Menarik. Kita dengarkan. nih ya, ngambil pemain. Banyak nama berbeda pemain. Kami tanya sama pelatih. Oh tanya. Tanya dong. Kalau yang ini gini gimana? Oke. Kami cari, tim kita cari. Negosiasi, ngobrol, dan sebagainya. Habis itu dapat minta lagi persetujuan pelatih. Kenapa? Terbukti di setiap pengajuan harus ada yang namanya rekomendasi pelatih. Jadi mau Eliano kek, mau siapa itu ada tanda tangannya pelatih. Itu, Pak. Lanjut Pak Rahim. Agak beda memang kali ini. Ya, makanya saya juga nggak ngerti soal, kalau menurut saya ini kan udah 5 tahun Sintayong ya. Terus orang-orang ngomong sekarang, oh komunikasi, gini. Di dalam saya kebetulan saya bukan pengamat, saya pelaku. Saya selalu megang tim, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi saya tahu bagaimana susahnya membangun tim. Nggak seperti kita ngomong AO, praktek belum tentu bisa. Nggak bisa bangun tim 1-2 tahun tuh nggak bisa. Kalau kita lihat negara-negara maju, berapa lama dia membangun tim? Selalu per 4 tahun. Saya contoh Jerman aja. Jerman itu kan salah satu negara baik lah dalam sepak bola ya, Jerman ya. 2002 dia kalah di Korea. Lalu 2006 dia PD, mau juara di Berlin. Kalah, 2002 kalah, 2006 kalah. Dia coba lagi regenerasi 2010. Kalah lagi 3 kali 4, 12 tahun. 2014 baru dia juara. Jerman berapa tahun? 14 tahun coy. Indonesia pernah jadi juara nggak? Kan nggak pernah. Jadi kita juga mesti bertahap. Kita jangan kayak seolah-olah kita ini hebat atau gimana. Kita mesti tahu diri lah gitu. Bahwa Indonesia itu mesti kelasnya di sini. Bertahap. Di AFF aja kita nggak pernah menang. Ya kan? Nah, tapi sekarang di pre-World Cup ini kita di ronde ketiga kalau nggak salah. Belum pernah kita ronde ketiga. Ronde ke-1, ronde kedua. Jadi pada waktu itu saya udah bilang, Pak Erick Thohir itu benar. 5 tahun dia pegang tuh konsep dia untuk lolos pre-World Cup ini ya. Kualifikasi. Tapi saya kaget kemarin lihat TV, tahu-tahu bukan dipecat lah, tapi diganti lah Pak pelatih. Diganti Copot lah ya. gitu ya. Ganti dan Diakhiri, Pak. mau di replace sama pelatih ada dari Belanda ini. Siapa pelatih Belanda? Kluivert, Broncos sama Van Gaal.
Dari 3 ini, siapa yang paling senior? Van Gaal. Van Gaal. Tapi mungkin dia udah 70 sekian tahun ya. Mungkin kita cari yang lebih muda ya. Yang lebih muda adalah Broncos sama Pak Clifford. Kalau saya disuruh pilih, Broncos saya pilih. Karena Clifford tidak ada rekornya sebagai pelatih yang bagus. Nggak ada rekornya, ya cuma asisten-asisten aja. Dia pernah pelatih dari Curacao tuh di Amerika Tengah situ. Tapi setelah itu dia cuma asisten-asisten aja. Anaknya di Bournemouth malah anaknya. Jadi maksud saya gini, saya waktu saya megang tim saya tuh, sorry bukan sombong, di Indonesia nggak pernah nomor 5, nomor 6 nggak pernah saya. Nomor 1 atau nomor 2. Di UMS 80 kok nggak nomor 1, saya nomor 2. Tepuk tangannya boleh dong buat Pak Rahim. Di Pelita Jaya 3 kali saya juara terus. Di Asia Tenggara saya juara. Piala Champion Asia semifinal 4 besar. Kalah adu penalti juga. Jadi saya tahu megang tim tuh buat develop tim itu susah. Nah sekarang ini maksud saya begini. Bukan saya setuju atau tidak setuju dengan digantinya Sintayong. Ya. Tapi ingat 2 bulan lagi kita bertanding lawan Australia. Di dunia ini nggak ada pelatih dalam 2 bulan ngangkat tim ke atas tuh nggak ada. Pelatih siapa sebutin? Yang hebat-hebat. Pelatih 2 bulan suruh ngangkat tim. Bisa nggak? Nggak bisa. Pertama kalau kita memegang tim kita harus kenal pemainnya dulu. Siapa ini pemainnya? Jiwanya bagaimana? Mentalnya gimana? Skillnya gimana? Dan lain sebagainya. Dan kamu harus tahu jiwanya juga. Ada pemain yang bisa dimarahin di depan umum. Ada pemain yang nggak bisa dimarahin di depan umum. Ada pemain yang harus dikasih tahu pelan-pelan. Ada pemain yang bisa dikerasin. Jadi butuh waktu. Pelatih Chelsea dulu siapa namanya? Joe Marino. Kan nggak pernah tahun pertama sukses, nggak pernah ya. Tahun pertama pasti dia nggak sukses. Tahun kedua dia sukses. Tahun ketiga dia belagu. Tahun keempat berhenti. Udah sukses. Pernah sukses. Pernah sukses tapi. Tahun kedua dia pasti sukses. Tahun kedua dia pasti sukses. Tahun ketiga mulai dia kepala besar. Songong. Ya. Akhirnya seperti tadi dibilang sama pemain. Kurang harmonis. Kurang harmonis ya Pak. Ya? Dan gini nih, pemain itu, pelatih itu nggak mungkin dendam sama pemain. Saya udah lihat pelatih banyak, nggak ada dendam. Apa yang didendamin sama pemain? Pemain juga nggak nyakitin pelatih kok. Apa itu? Pelatih dimaki-maki pemain kan enggak? Iya kan, deh. Cuma pelatih itu yang saya tahu dia nggak senang sama pemain yang sombong, sama pemain yang merasa jago, sama pemain yang over dan lain-lain gitu. Dia nggak senang itu. Kalau dia nggak senang dia nggak pasang. Tapi bukan karena dia dendam atau sakit hati, enggak. Saya pernah berkelahi sama pemain saya. Fisik. Saya pernah berkelahi nih, saya kan manajer tim. Menang siapa Pak? Menang kita, tapi fisik. Masih muda banget waktu itu. Tapi fisik, benar-benar fisik. Di lapangan, habis pertandingan. Dia nggak terima saya marahin gitu. Akhirnya dia berantem sama saya. Tapi dipisahin, udah. Dia pikir saya dendam sama dia. Jadi pada suatu minggu depannya lagi waktu kita pasang, dia datang ke saya. Pak, saya minta maaf. Maaf apa? Waktu itu saya gini, saya pikir karir saya udah mati. Oh enggak. Tapi menarik yang dikatakan Pak Rahim, kalau untuk 2 bulan rasanya agak berat mengangkat pemain. Kita boleh ke Bang Akmal Marhali dulu boleh. Pak Rahim kita berganti ke Bang Akmal dengan pencopotan Sintayong dan mengejar 2 bulan untuk menghadapi Australia, Jepang, Bahrain, Cina. Ya kalau bicara fans sepak bola secara umum pasti shock. Harus berpisah saat sayang-sayangnya kan ini. Ya kan? Berpisah dengan Sintayong saat sayang-sayangnya dan itulah yang membuat ramai, gaduh dunia maya gitu. Dan saya ini sebenarnya penggemar berat Sintayong. Gitu kan. Kenapa? Karena Sintayong ini pelatih yang menurut saya dalam kesempatan kemarin pernah di sini juga pelatih yang punya keistimewaan. Penggemar berat Sintayong ini beda dengan 2 minggu lalu nih. Statementnya berbeda Bang. Ini penggemar berat Sintayong. Kan saya bilang, kenapa saya bilang saya penggemar berat Sintayong? Karena Sintayong punya keistimewaan yang saya sebut dengan hoki. Ya kan, yang tidak dimiliki oleh pelatih lain gitu kan. Kenapa?
Hoki itu diberikan kepada orang-orang istimewa dan itu dimiliki oleh Sintayong. Dalam beberapa kesempatan ketika terjepit ada sukses-sukses yang diraih oleh Sintayong gitu kan. Dan itu tidak banyak dimiliki pelatih lain. Artinya cuma kemudian ketika saya membayangkan semuanya, saya bukan orang awam yang kemudian melihat sesuatu langsung menerjemahkan. Bersama Save Our Soccer saya sudah mempelajari tim ini potensial. Tapi ada riak-riak yang kemungkinan akan terjadi di tengah jalan. Salah satunya ya arogansi pelatih bisa jadi gitu kan. Karena saya melihatnya dari Save Our Soccer ini melakukan sebuah penelitian dan investigate telaah lah. Saya melihat benih-benih keributan di tim ini bukan kemarin di Piala Dunia, justru dari Piala Asia Piala Asia di awal tahun. Ketika ada pemain yang tadinya main kemudian tidak main. Kemudian ada pemain yang sudah ikut pelatnas tiba-tiba dicoret namanya. Siapa Bang? Mention Bang supaya tidak jadi Saya gosip. tidak mau sebut namanya karena saya kasihan nanti mereka didoxing dan dibully gitu. Jadi sebenarnya tinggal terjemahkan saja. Mohon maaf kalau Bang Arya nggak setuju dengan apa yang saya telah, silakan saja gitu. Tapi itu ada dari data yang Anda telah. Ada. Artinya kalau memang ini saya salah atau tidak benar ya silakan ada Bang Arya di sini kan. Yang kemudian ada juga kasus yang sekarang misalnya yang mungkin fans semua bertanya-tanya, ada apa dengan Elkan Bagot? Elkan Bagot saya sebut karena memang faktanya nyampe sekarang nggak pernah dipanggil gitu. Ada apa? Gitu. Ada apa dengan Elkan Bagot? Setelah itu saya melihat di Piala Asia partai pertama lawan Irak, ada pemain dimainkan. Kemudian setelah itu tidak dimainkan lagi. Elkan Bagot dimainkan, habis itu tidak dimainkan lagi. Ya, terakhir dimainkan sebagai striker dan kemudian tidak dimainkan lagi. Setelah itu nama-nama itu hilang semua. Ya kan? Ya itu yang pertama, saya bilang ini akan ada tanda-tanda yang kemudian riak-riak ini akan muncul ke depan. Kemudian saya telah lagi pas laga melawan Bahrain. Ya, laga melawan Bahrain saya melihat bahwa ini ada kejadian yang pasti aneh gitu. Di mana biasanya kalau pemain-pemain Eropa yang saya tahu gitu kan. Saya kan beberapa kali liputan Piala Eropa dan Piala Dunia juga jadi tahu pemain-pemain dunia gitu. Bahwa mereka itu biasanya minta berdiskusi. Ada diskusi-diskusi yang biasanya mereka lakukan untuk kepentingan strategi. Nah, saya melihat ada di sini ruang yang tidak dibuka sama pelatih. Sehingga kemudian mereka yang meminta untuk berdiskusi dianggap sebagai sebuah pembangkangan. Dan akhirnya ancamannya adalah tidak dimainkan. Ini Anda tahu dari mana Bang? Kan saya meneliti dan menelaah. Kalau saya misalnya salah nanti nggak benar, ada Bang Arya PSSI. Mungkin saya melihat gini, kalau PSSI nggak mungkin lah membuka ini semua. Ya kan? Dia harus menjaga marwahnya sebagai sebuah organisasi gitu. Jadi kalau Bang Arya diam berarti Anda benar gitu ya? Belum tentu dong. Jadi gini, kita ini selama ini gunanya Bang Arya di sini malam Bang ini. Effendi gini, kita selama ini melihat sebuah kemasan ini dari bingkainya saja. Bahwa ini bingkisan ini bagus. Tapi kita tidak pernah melihat sampai dalamnya. Dan itulah yang dirasakan oleh supporter kita. Melihat bingkainya bagus, dikemas bagus dan sebagainya. Tapi di dalamnya sebenarnya ada masalah. Yang kemudian menjadi bola api yang semakin membesar gitu. Nah, ini kemudian ini saya ceritakan dulu nih. Kalau misalnya salah ya silakan disanggah gitu. Kejadian ada satu pemain yang main sebentar habis itu selesai, habis itu tidak bisa main lagi. Dan tidak dipasang lagi, bahkan tidak dimasukkan dalam line up. Kejadian paling besar terjadi di Cina. Ketika ada diskusi dan sebagainya, kemudian di Cina tanda-tandanya yang saya dapatkan adalah ada yang bannya dicopot, ban kaptennya dicopot. Ada yang tadinya main jadi bangku cadangkan. Ya, ada 2 pemain yang kemudian di bangku cadangkan. Kemudian ada pemain lagi yang yang tidak dimainkan sama sekali juga, tapi ada di line up. Padahal ketika itu semua publik mungkin menilai bahwa kita nih harusnya menang lawan Cina. Ada apa ini semua? Sampai kemudian telah saya bersama Save Our Soccer adalah ada apa ini kejadian ketika melawan Arab Saudi ada kumpul-kumpul pemain yang kemudian tanpa pelatih. Mungkin PSSI manajer timnas akan berbicara untuk melindungi semuanya demi kekompakan, tidak, mereka berdiskusi atas izin kita. Normal itu dan saya memahami itu semua gitu. Tapi buat saya ini ada kejadian yang aneh yang kemudian akan jadi bola api gitu. Dan dari kejadian-kejadian ini menurut saya akhirnya memahami kemudian Pak Erick Thohir mengambil sebuah keputusan yang memang keputusan ini sangat beresiko tinggi. Gitu kan? Jadi puncaknya itu? Puncaknya itu. Bahkan di Cina nih, yang saya tahu dari perdebatan itu ada pemain yang nggak mau main lagi.
nggak mau main lagi, kemudian dia tidak mau turun ke lapangan, tidak bahkan mau pulang, tapi kemudian ditahan oleh kapten dan kaptennya akhirnya bannya dicopot. Kalau Bang Arya menyanggah silakan saja gitu kan. Betul demikian Bang Arya? Jadi begini, kesimpulan saya adalah bahwa ada masalah-masalah besar di dalam yang orang lain tidak tahu, sehingga supporter menyalahkan ini semua adalah kejadian yang sangat aneh. Nah, saya awalnya sebagai pecinta tim nasional kaget juga tiba-tiba mendadak. Tapi ketika saya kemudian mempelajari semua hasil telah ini, ya wajar kalau kemudian ada keputusan yang Tapi mendadak. maksud kami jangan juga katanya-katanya Bang. Kan kita Ini butuh nggak faktanya. Itu dia. Anda dapat Faktanya dari mana, mana Bang? Bang Akmal? Kalau Save Our Soccer kan selalu bicara dengan fakta. Itu yang membedakan. Makanya saya mengatakan saya hari ini bukan pengamat. Kalau pengamat harus bisa main bola. Tapi kalau Save Our Soccer berbicara dengan fakta. Kalau kemudian fakta yang saya sebutkan salah, Bang Arya silakan menyanggah. Dan ini, saya melihat ini kemudian, mungkin PSSI melihat ini sudah menjadi bola liar. Bola liar yang kemudian harus segera diambil jalan tengah. Dan sangat beresiko. Tapi saya memahami karena Pak Erik ini ketua Lakspedam NU gitu. Ya. Kemudian mungkin dia ambil salah satu keputusan dengan menggunakan kaidah orang NU. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Artinya? Jadi dia mencegah kemungkinan adanya kehancuran terlebih dahulu untuk kemudian melakukan perbaikan. Jadi daripada tim ini hancur, karena ini ada target besar yang diinginkan oleh publik adalah kita lolos Piala Dunia. Jangan sampai kasus yang terjadi pergolakan di dalam ini kemudian terjadi seperti apa yang terjadi dengan Vietnam. Penggembosan terhadap Philippe Troussier. Kita menang lawan Vietnam bukan karena kita hebat. Karena Philippe Troussier ketika itu lagi digembosi oleh timnya untuk kemudian dipecat. Yang kedua, jangan sampai kita seperti Mancini di Arab Saudi. Gitu kan. Mancini di Arab Saudi digembosi oleh pemainnya juga karena pemainnya tidak suka. Nah, ini mungkin langkah yang diambil oleh Pak Erik. Jangan sampai kemudian target yang dicanangkan ke depan. Ini analisa saya ya. Bisa dibantah. Jangan sampai ke depan ada rencana-rencana besar yang ingin dicapai tidak berhasil karena pergolakan ini tidak diselesaikan. Jadi ada perahu besar yang kemungkinan bocor, maka harus ada yang dikorbankan. Dan ini pilihan sulit, sangat beresiko. Istilahnya kalau buah si malakama dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati. Bang Ege, ditanggapi Bang Ege. Tar dulu sebentar lagi. Satu Tadi lagi. ayat sudah keluar. Iya. Ada lagi nih kayak satu lagi. Enggak. Sikat Bang, monggo. Ini kan ada dua kemudaratan yang dilihat oleh publik. Saya ingin menyampaikan ini biar jelas di publik ini, biar jangan kemudian wah ini si A, si B, si C ada agenda. Yang pertama adalah ada tim yang harus diselamatkan dari potensi konflik yang ada di dalam. Yang kedua, ada target atau rencana ke depan, impian ke depan yang juga harus diwujudkan. Nah, ketika ada dua pilihan ini, Pak Erik mengambil istilah lagi nih, istilahnya orang Lakspedam NU. Iza ta'arodo mafsadatani du'iya azumahuma dororon birtikabi akhofihima. Apabila ada dua kemudaratan, maka dipilih kemudaratan yang paling ringan. Dan pilihan yang paling ringannya adalah mengistirahatkan Sintayong. Ya kan? Tapi kita kemudian bukan berarti Sintayong diistirahatkan, ini adalah kebencian, ini yang salah menurut saya. Kenapa? Karena kalau cinta tidak harus selalu bersama. Gitu kan. Kita tidak bisa memilikinya, tapi kita bisa mencintainya selamanya. Dan ada yang mau disanggah Bang Arya? Dan buat kita sebagai publik sepak bola Indonesia, keinginan saya adalah kita move on dari ini semua. Ada masa depan yang harus kita selamatkan bersama-sama. Sintayong harus kita katakan dia adalah pelatih yang telah memberikan warna sepak bola Indonesia, ikut membantu transformasi sepak bola Indonesia, makanya kemudian harus kita berikan apresiasi. Tapi di satu sisi ada target bangsa Indonesia yang juga harus dijaga. Dan itu juga harus kita jaga bersama-sama sebagai pecinta sepak bola Indonesia. Jadi pokoknya STY selalu tetap yakin bahwa ke depan siapapun pelatihnya kita harus yakini tim ini harus berjalan ke rel yang sesungguhnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bang Ege STY selalu tetap yakin tim ini harus maju Bang? Iya, saya kembali tadi menyatakan bahwa saya juga merasa salah dalam konteks ini. Tadi cerita-cerita ya soal saya tadi cerita kan ke Piala Dunia, ini senior betul. Bang Raim Sukasado paling senior lah di antara kita. Terus kalau bicara Piala Dunia saya mulai melaporkan, menyaksikan Piala Dunia itu 1990 lah ya.
Senior-seniornya waktu itu ada semua di Marsis, Nigara, Suryo Partomo dan lain-lain. Kalau sama Ucup kita sama-sama mengejar Presiden FIFA waktu itu ya, sampai ke Timor Leste itu. Iya, untuk menanyakan ini sebetulnya bagaimana sih mengenai federasi kita waktu itu. Boleh nggak begini dan lain sebagainya. Sama-sama kita ketemu di beberapa Piala Dunia juga. Tapi dengan pengalaman itu, saya mau jujur mengatakan, saya salah juga karena saya nggak bisa memahami, disebut-sebut pakar komunikasi, saya nggak bisa memahami komunikasi apa yang sedang terjadi di dalam federasi juga, mau kita sampaikan juga, termasuk juga fenomena Sintayong ini gitu. Nah saya mau pertama kali mau bilang begini ya. Tadi begitu saya melihat Sintayong ini, terlihat bahwa Sintayong ini diberikan semacam keistimewaan yang besar sekali, lebih dibandingkan pelatih-pelatih lain. Ini bagusnya kalau ada Bang Arya di sini, artinya kita bicara apapun, kalau nggak dibantah relatif benar lah. Gitu. Berarti saya benar. Apa, tadi benar, belum dibantah dari tadi gitu. Oh belum. Termasuk tadi yang bahasa-bahasa NU juga nanti akan ditanggapi oleh Bang Arya gitu ya. Akan ditanggapi. Nah saya mau bilang begini, dia kalau dalam komunikasi nih, orang itu nggak bisa menjadi besar atau menjadi berlarut-larut kalau tidak memang dibiarkan gitu. Jadi maksud saya ada memang yang diberikan sedemikian rupa sambil dinikmati juga. Jadi misalnya nih ada pemain mau dinaturalisasi. Wah itu mula-mula beberapa exco, ketua umum berfoto bersama ditampilkan di DPR-nya. Lalu ya dapat follower juga, dapat pujian juga, dapat menggembirakan kita semua juga gitu. Lalu semuanya apa aja dikasih. Waktu didatangkan pelatih striker kan, diiyakan gitu. Saya cari-cari, ini orang main 57 kali. Untuk timnas golnya 5. Saya bandingkan Widodo Ceputro, main 55 kali, golnya 14. Lah kan mestinya pelatih striker Widodo Ceputro nih, kalau dibandingkan. Tapi kan dikasih kan? Dikasih gitu ya. Apa saja dikasih. Kan nggak bisa juga kita bilang kesalahan cuma berada pada pihak yang dikasih terus. Gitu. Artinya menurut Anda PSSI ini senjata makan tuan nih begitu? Enggak sampai kata-kata senjata makan tuan. Nanti mohon ya kalimat-kalimat NU-nya bagaimana gitu. Tapi kan ini diciptakan dalam komunikasi. Banyak orang yang menikmati. Di sisi lain ketika saya coba ya termasuk datang mendekati. Kalau saya dengan Indra Safri gitu ya mungkin karena dianggap punya pengalaman sedikit lah. Walaupun belum pernah megang klub yang juara. Terus menerus gitu ya. Ya sama-sama datua itu. Tapi kita ngobrol, diskusi gitu. Kalau sama dia saya mau coba masuk, itu ditutup betul loh. Seperti sebuah zona nyaman yang orang lain gak boleh tembus. Berlapis-lapis gitu Bang. Siapa? Sintayong dan timnya. Itu ada zona nyaman yang orang lain diskusi sama dia pasti susah. Dan saya memang gak bisa diskusi bahasa Korea juga gak bisa gitu ya kan. Kan ada Kadang-kadang saya bingung tuh, ini pelatih Pak Sintayong apa JJ gitu ya misalnya. Tapi intinya itu tertutup sekali untuk kita bisa diskusi. Enggak apa-apa, saya tetap kagum saja gitu. Sampai pada saya mulai lihat beberapa keanehan. Tapi saya bagian komunikasi aja lah ya, enggak usah terlalu panjang. Yang pertama, kalau tadi dinyatakan bahwa 2026 ini ya, kita tidak target untuk masuk ke Piala Dunia 2026. Loh siapa yang pertama kali menyatakan kita itu memang targetnya masuk Piala Dunia 2026? Siapa dong? Yang pertama kali mengatakan sampai bangsa Indonesia dan kita semua ini, ya kan? Kita pernah dengar kan bahwa kita sekarang sedang berusaha lolos Piala Dunia 2026. Betul nggak tuh? Iya kan? 4 besar kan paling nggak. Hah? Targetnya 4 besar paling. Bukan lolosnya. Ya lolosnya juga. Iya. Siapa yang bilang pertama kali? Karena peluangnya ada. Enggak, bukan, ya enggak Siapa? apa-apa. Maksudnya siapa yang bilang pertama kali? Ucup kali, pertama kali yang bilang. Bilang tapi itu bisik-bisik aja sih sebenarnya. Terus siapa? Keras amat. Saya bilangnya ke Pak. PSSI nggak bilang? Bilang ke Bang Arya waktu itu. Boleh pakai mic Bang? Boleh pakai mic Bang? Enggak, saya mau bahas komunikasi nih. Sampai hari ini kita berpikir 20 Maret, 25 Maret, 5 Juni, 10 Juni itu tanggal-tanggal penting buat kita lolos ke Piala Dunia. Lah itu siapa yang bilang pertama kali? Di situ tuh saya merasa salah tuh. Tahu, saya juga berpikir nggak bisa nolong apa-apa ahli komunikasi. Karena semua orang udah bilang harus lolos
Piala Dunia 2026. Siapa yang bilang? Sintayong? Atau enggak juga kan? Atau federasi? Jawabannya Nah, boleh atau kita siapa simpan tuh, dulu Bang? Bang. Jawabannya disimpan dulu, Maria. Itu satu. Enggak, supaya dua nanti pertanyaan muncul. Semua bisa bahas, termasuk ada Diki, ketua umum kami di Persija nih. Pertanyaannya Jackmania. Yang kedua, AFF. Itu betul-betul nggak ada target? Atau kita ada target? AFF ada Sampaikan target, nggak ada, Bang. yaitu, Loh, gini. Sudah nyala Bang? Yes. yaitu, Gini ya. Ucup aja barusan bilang nggak ada target, itu AFF gitu. Gini. Di kontrak ada. Yaitu, Ya, udah itu aja. Oke, ada. Artinya siapa kemudian mencetuskan? nggak bisa. Nggak bisa nih. Tapi, Bang gini, tapi ya artinya ini ketum ini pun Ya, minta yang terbaik. jangan. Terbaik. Terbaik kan bukan berarti kalah total-totalan gitu. Masa terbaik kalah total? Kalau terbaik kalah total kita nggak usah maju. Boleh nggak orang lain berpikir ini menjebak nih? Enggak, gini. Nggak, saya cuma menanya, boleh nggak orang lain berpikir, oh ini menjebak nih. Sebentar lu Bang. Ngasih bilang nggak ada target, lalu lanjut, begitu nggak tercapai targetnya, gue pecat. Sampai hari ini Nggak, saya cuma mewakili perasaan orang di luar sana. Iya ya. Walaupun 24 Desember perasaan kita di sini Begini, udah sama kan waktu gini itu. nih. Gitu. AFF tidak ada dalam masukan kami, maksudnya bukan tidak ada, kecil lah dalam sebuah skema itu. Enggak, pertanyaannya komunikasinya sederhana iya, aja. tapi- ada target nggak? Gini, AFF. target terbaik, 1, Terbaik itu lolos. semifinal lah. Oh, terbaik itu? Ya semifinal. Terbaiknya semifinal ya? Iya. Oke, target ada sampai semifinal. Jadi bagaimana kemudian diartikan dalam bahasa komunikasinya? Sesaat lagi kami kembali untuk Anda di Jatah Demokrasi. Panjang nih Bang, panjang.